Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka. Pada bab 4, belajar bermusyawarah, pada bagian ayo menyimpulkan dan ayo kamu bisa di halaman 90. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas, ayo menyimpulkan. Yang pertama, berdasarkan bacaan musyawarah untuk mufakat, apa hubungan antara musyawarah dan persatuan bangsa? Nah, untuk hubungannya adalah yang pertama, musyawarah memiliki peran penting dalam membangun persatuan bangsa. Dalam bacaan musyawarah untuk mufakat, terlihat bahwa musyawarah melibatkan pendapat lebih dari satu orang yang mewakili keberagaman dan pluralitas masyarakat. Melalui musyawarah, setiap suara dihargai dan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini dapat memperkuat persatuan karena memastikan bahwa kepentingan banyak orang diakomodasi dan dipertimbangkan. Yang kedua, dari video yang kalian lihat, apa saja yang harus dilakukan untuk membuat musyawarah mencapai mufakat? Uraikan jawaban kalian. Nah, langkah-langkahnya adalah mendengarkan dengan aktif. Setiap peserta musyawarah perlu mendengarkan pendapat orang lain dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berbicara dengan terbuka, berani menyampaikan pendapat tanpa takut dicemooh atau diabaikan. Lalu yang ketiga, menghargai keberagaman pendapat, menerima perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses mencapai mufakat. Lalu berfokus pada kepentingan umum, memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan bersama dan bukan hanya kepentingan individu. Lalu menggunakan argumentasi rasional, menyampaikan pendapat dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, setelah kalian mencoba melakukan musyawarah, coba buatlah perkiraan atas tindakan yang ada. Peserta tidak mau memedulikan kepentingan orang lain. Nah, peserta yang tidak mau mementingkan orang lain mungkin akan menekankan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan pandangan orang lain. Yaitu yang kedua, menolak mendengarkan pendapat yang berbeda dan mendorong keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau dirinya sendiri. Yang keempat, kalian telah menyimak cerita singkat tentang siswa-siswa kelas 6 SD persahabatan yang bermusyawarah mempersiapkan pentas untuk memeriahkan perayaan ulang tahun sekolah. Buatlah cerita lanjutannya sampai mereka mencapai kata mufakat. Nah, ini gambaran Kak Rina ya, yaitu cerita lanjutan dimulai dengan peserta yang memiliki pendapat berbeda secara bertahap memahami kepentingan dan pandangan masing-masing. Mereka mungkin mengalami beberapa konflik, tetapi melalui diskusi terbuka dan mendengarkan dengan baik, mereka akhirnya mencapai kata mufakat. Keputusan untuk mempersiapkan pentas yang menggabungkan unsur-unsur dari semua usulan akan menghasilkan pertunjukan yang meriah dan memperkuat persatuan di antara siswa. Nah, berikutnya di bagian ayo kamu bisa. Yang pertama, apa hubungan antara sila keempat Pancasila dengan budaya musyawarah? Nah, sila keempat menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan ya, itu berarti bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Hal ini menjadikan budaya musyawarah selalu ada dalam setiap segi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, di suatu wilayah muncul suatu masalah, yaitu ada warga yang memarkir mobilnya di depan rumah warga hingga menghalangi kelancaran jalan di gang tersebut. Warga yang lain melaporkan hal tersebut kepada ketua RT setempat. Jika kamu menjadi ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalau saya menjadi ketua RT-nya, saya akan mengumpulkan seluruh warga dan mengajak mereka mendiskusikan atau musyawarah permasalahan tersebut. Sebelumnya saya akan memberikan pijakan bahwa masalah ini harus dimusyawarahkan dengan kepala dingin. Setelah seluruh warga berkumpul, selaku ketua RT, saya akan memimpin musyawarah dengan menyampaikan fakta bahwa mobil yang diparkir di jalan sangat mengganggu kelancaran lalu lintas jalan. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pendapat. Berdasarkan pendapat tersebut, saya akan mengajak warga menyepakati sebuah keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Lalu yang ketiga, musyawarah tidak sama dengan pemungutan suara. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Nah, tentunya tidak sama ya, karena di dalam musyawarah belum tentu pendapat yang didukung lebih banyak orang adalah keputusan yang terbaik.
Dalam musyawarah, pembicaraan dilakukan secara seksama dengan manfaat dan juga kekurangannya. Yang keempat, apa yang terjadi jika tidak ada satu orang pun yang peduli terhadap kepentingan orang lain? Ya tentunya akibatnya adalah kepentingan yang saling bertabrakan, sehingga menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan juga pertengkaran. Apa pendapatmu tentang Bonar dan teman-temannya dalam cerita pada kegiatan Ayo Menulis? Nah, Bonar dan teman-temannya sudah berusaha untuk mempraktikkan musyawarah dalam mengambil keputusan ya. Mereka berani menyampaikan ide dan mendiskusikannya dengan seksama. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.